Dalam tulisan tersebut, Mu'anas lebih banyak melakukan teknik argumen ad hominem, menyerang pribadi rekan Ahmad Khozinuddin yang merupakan koordinator di tim kami. Padahal apa yang dituduhkan Mu'anas soal HTI dan khilafah semuanya tidak benar. Misalnya pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah, Gus Nur, Edi Mulyadi, pengajuan gugatan publik yang kami lakukan juga sudah banyak. Mengkritisi UU IKN, UU Cipta Kerja, UU KPK hingga melaporkan sejumlah kasus korupsi. Kami juga tak merasa ada masalah baik dengan pribadi rekan Ahmad Khozinuddin, HTI maupun khilafah. Tak ada jejak kejahatan HTI maupun khilafah. Khilafah itu sendiri merupakan ajaran Islam. Kalau kejahatan Aguan, kami banyak mendengarnya. Sebagian saja yang kami jadikan materi gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau mau tahu, silakan datang ke lokasi proyek PIK 2 dan berdialog dengan masyarakat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, tentu di Mimbar Tub, Kara Kritis dan Oposan. Ya, setelah masyarakat Banten dan para aktivis yang membela masyarakat di proyek strategis nasional PIK 2 menghadap ke Kesultanan Banten, bertemu dengan Sultan Banten dan juga curhatan Aguan atau Sugianto Kusuma di Tempo di redaksi Tempo yang kemudian terbit kemudian sampai harus berganti judul atau redaksi karena judul dengan redaksi tentang investasi di IKN itu untuk menyelamatkan wajah presiden. Ada apa hingga kemudian kuasa hukum dari Aguan ini meminta hak jawab untuk meminta diubahlah redaksinya menunjukkan ada sesuatu sepertinya curhatan Aguan yang juga mengatakan dalam sejarah perjalanan karir bisnisnya proyek PIK 2 inilah yang paling berat katanya. Jelas lah berat karena banyak pelanggaran di situ. Proyek swasta tapi mendapatkan stempel PSN padahal yang dikatakan untuk kepentingan publiknya pun kita juga nggak tahu di mana posisinya. Kalau PSN itu proyek misalkan bendungan proyek irigasi, proyek bandara, kemudian kereta cepat masih nyambung atau jalan tol atau kemudian pelabuhan itu masih wajar kemudian mendapatkan stempel PSN tapi ini apa coba, ini kan proyek properti walaupun dikatakan ada dan lain sebagainya, tapi jelas ini just business hanya bisnis loh ini loh. Apakah kemudian orang menduga bahwa ini bagian dari tukar guling karena Aguan dan konsorsiumnya mau berinvestasi di IKN dan kita tahu penyematan PSN di PIK 2 ini kan tidak lama setelah groundbreaking IKN dengan pembangunan hotel di IKN oleh Aguan dan juga kawan-kawannya. Dan yang paling menarik adalah terkait Mu'anas Al-Aidid, si tukang lapor yang kemudian begitu getol membela Aguan ini. Dan memang di dalam ininya dirinya mengaku merupakan pengacara dari PIK 2 Tadi ini ada sanggahan dari Azamhan yang mengatakan advokat yang juga tergabung dalam aliansi untuk kemudian membela masyarakat Tangerang terutama wilayah yang kemudian digusur di proyek PIK 2 ini. Apakah Mu'anas Al-Aidid mendapat surat kuasa dari Aguan sehingga begitu bersemangat membela Aguan? Azamhan, advokat tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2 TA Mor PTR PIK 2 Jakarta 9 Desember 2024. Saya merasa terpanggil untuk ikut menyampaikan pandangan terkait perjuangan hukum kami membela rakyat, membela korban kezaliman proyek PIK 2 milik Aguan yang saat ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 PDT-G-2024 PNJKTPST. Karena dalam gugatan perdata yang diajukan terhadap Aguan dan kawan-kawan, saya termasuk salah satu kuasa hukum penggugat. Terus terang, saya merasa terusik dengan pernyataan Mu'anas Al-Aidid yang menyerang pribadi tim hukum kami dalam diskursus polemik proyek PIK 2 milik Aguan. Misalnya, Mu'anas menulis dedengkot
dendam kesumat dedengkot HTI, sebut Pak Aguan makin terpojok. Tuduh PIK 2 proyek ilegal yang terbit di Tribun Nasional ya, tanggal 9 Desember. Dalam tulisan tersebut, Mu'anas lebih banyak melakukan teknik argumen ad hominem, menyerang pribadi rekan Ahmad Khozinuddin yang merupakan koordinator di tim kami. Padahal apa yang dituduhkan Mu'anas soal HTI dan khilafah semuanya tidak benar. Misalnya pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah, Gus Nur, Edi Mulyadi. Pengajuan gugatan publik yang kami lakukan juga sudah banyak, mengkritisi UU IKN, UU Cipta Kerja, UU KPK, hingga melaporkan sejumlah kasus korupsi. Kami juga tak merasa ada masalah baik dengan pribadi rekan Ahmad Khozinuddin, HTI maupun khilafah. Tak ada jejak kejahatan HTI maupun khilafah. Khilafah itu sendiri merupakan ajaran Islam. Kalau kejahatan Aguan, kami banyak mendengarnya. Sebagian saja yang kami jadikan materi gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau mau tahu, silakan datang ke lokasi proyek PIK 2 dan berdialog dengan masyarakat di sana. Semestinya Mu'anas Al-Aidid fokus membantah materi gugatan yang kami ajukan. Paling tidak itu akan membantu Aguan berperkara di pengadilan. Misalnya Mu'anas Al-Aidid bisa melakukan sanggahan terhadap sejumlah materi gugatan kami. Di antaranya, 1. Proyek PIK 2 melakukan kegiatan penyelundupan hukum kawasan PSN PIK 2 yang hanya seluas 1.755 hektar terletak di Kecamatan Kosambi. Namun pada faktanya, proyek PSN PIK 2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak termasuk kawasan PSN di 10 kecamatan. 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, Mekar Baru, dan Kecamatan Tanara di Kabupaten Serang. Wah, Kecamatan Tanara ini bukannya tempat kelahirannya ulama terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Menjadi kawasan PIK 2 yang mendapat fasilitas PSN. Kedua, proyek PSN PIK 2 melakukan kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurusan lokasi PIK 2 menggunakan sejumlah truk yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan, hingga menimbulkan kecelakaan dengan korban jiwa. Terakhir terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang remaja berusia 13 tahun meninggal dunia akibat terlindas kendaraan truk yang membawa sejumlah tanah timbun untuk pengurukan lokasi PIK 2. Proyek PIK 3, proyek PIK 2 melakukan kegiatan pengantaran material tanah timbun pengurusan lokasi PIK 2 menggunakan truk dilakukan secara terus-menerus 1 kali 24 jam yang melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, yang mengatur jadwal operasional truk pukul 22 malam ya atau jam 10 malam sampai dengan pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya siang hari sampai malam jam 10 itu tidak boleh ada ya aktivitas pengangkutan ya truk material. Proyek PIK 2 melakukan kegiatan pemagaran kawasan area PIK 2 yang telah memutus akses masyarakat warga desa ke sejumlah wilayah lainnya yang sebelumnya terhubung secara alami melalui sejumlah jalan desa dan jalan terusan yang ada di desa. Kawasan PIK 2 menjadi kawasan eksklusif, membuat desa terisolasi dari akses ke wilayah lainnya yang sebelumnya bisa secara bebas dan leluasa terhubung. Jadi luar biasa ya, jadi membuat desa-desa di wilayah Tangerang ini terisolasi antara satu dengan yang lain, antara mungkin RW 1 dengan RW lain, kampung 1 dengan kampung yang lain, karena tadi adanya pembatas ya, tembok yang kemudian menghalangi mereka. Kelima, proyek PIK 2 melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik. Selain akses jalan, juga akses nelayan untuk melaut secara bebas karena sejumlah proyek PIK 2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati. 6. Proyek PIK 2 melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah merampas hak tanah rakyat karena terpaksa menjual tanah mereka dengan harga murah dan kehilangan sumber penghasilan untuk bertahan hidup, baik dari kegiatan bertani, menggarap sawah, maupun mengelola tambak. Sedangkan harga tanah yang murah sekitar 30.000 hingga 50.000 per meter tidak dapat digunakan membeli tanah pengganti untuk jadikan asas produksi dan sumber mata pencaharian pengganti. 7. Proyek PIK 2 melakukan pembebasan lahan yang tidak termasuk kawasan PSN di 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang yang sudah disebutkan tadi ya. Menimbulkan sejumlah masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang dirampas, diintimidasi, dan lain sebagainya. 8.
Jokowi melakukan pembiaran atas penyelundupan hukum dan pelanggaran Surat Kemenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024, Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur KPPIP nomor sekian-sekiannya, perihal keterangan PT Muntara Intan Permai sebagai badan usaha pengelola dan pengembang PSN PIK 2 Tropical Coastline, sehingga memunculkan ancaman pertahanan dan keamanan negara melalui munculnya entitas negara dalam negara di PIK 2. Nah, 8 poin materi gugatan ini tidak pernah dibantah oleh Mu'anas Al-Aidid, tapi Mu'anas begitu bersemangat membela Aguan dengan menyerang pribadi rekan Ahmad Khozinuddin, padahal Mu'anas bukanlah pihak dalam gugatan yang kami ajukan. Bahkan kami ragu Mu'anas ditunjuk sebagai kuasa hukum Aguan untuk menghadapi gugatan kami. Sekali lagi, kami menghimbau masyarakat luas untuk menilai perkara ini secara objektif. Objek utama gugatan adalah kezaliman proyek PIK 2 milik Aguan, tak ada kaitannya dengan khilafah atau HTI. Itu artinya Mu'anas Al-Aidid sangat panik ya, sampai kemudian ibarat orang mau tenggelam itu apa saja diraih, ya, sampai jerami pun dia raih ya. Jadi saudara Mu'anas Al-Aidid, fokuslah pada gugatan dari para advokat yang melakukan gugatan terhadap Aguan dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika memang Anda merupakan kuasa hukum dari Aguan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.